Mungkin kita pernah ada dalam situasi bimbang, khawatir, cemas, lalu kemudian bingung, tidak tahu mau melangkah kemana. Kami menyambut setiap Bapak, Ibu, dan Saudara semua lagi dalam 30 hari perjalanan menuju iman yang satu langkah lebih dewasa. Puji Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang harapannya menjadi bekal dan prinsip yang menolong kita untuk satu langkah lebih dewasa. Firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman ini mungkin sudah kita hafal, kita sering dengar, kita sering kutip, bahkan sering kita bagikan. Namun Bapak Ibu, izinkan saya mengajak kita untuk berpikir sejenak. Mungkin kita pernah ada dalam situasi bimbang, khawatir, cemas, lalu kemudian bingung. Ibaratnya kita ada dalam sebuah perjalanan yang diwarnai dengan ketidaktahuan. Kita belum pernah lewat jalan itu, sedangkan jalan yang kita tempuh itu banyak liku-likunya, kelok-kelok, belak-belok, tapi juga banyak persimpangan. Kalau kita belum pernah ke sana, kita pasti bingung, kita pasti cemas, kita pasti khawatir, tidak tahu mau melangkah kemana. Dalam situasi ini, bayangkan ada seseorang yang hadir mendampingi kita, menyertai kita, dan pribadi tersebut adalah pribadi yang faham dengan baik daerah itu. Tentu saja kita akan merasa tenang, aman, dan juga nyaman serta yakin. Dalam perjalanan kita, gambaran iman kita seperti ini. Kita kadangkala dalam situasi yang diwarnai dengan kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, dan segala ketidakpahaman kita. Tapi ada satu pribadi yang hadir dalam kehidupan kita, yang siap menolong kita untuk menuntun kita, memberikan hikmat, pertolongan, dan penyertaan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 yang sudah kita baca adalah jaminan untuk kita dalam perjalanan iman kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang kelima tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di sini memberikan makna, arti, dan penegasan bukan hanya dalam satu momentum saja, tetapi sebuah keyakinan yang terus-menerus atau bersandar dengan penuh keyakinan yang terus-menerus. Dalam bahasa lain, inilah yang disebut dengan bergantung kepada Allah setiap hari. Iman yang bertumbuh adalah iman yang memiliki kebergantungan kepada Allah setiap hari. Kita diingatkan untuk punya iman yang bukan hanya sekali seumur hidup ketika dibaptis saja, sekali lagi, dalam momentum tertentu saja. Tetapi iman yang hidup adalah iman yang bergerak dan dinamis setiap hari, setiap waktu. Kita merasa perlu Tuhan, oleh karena itu kita bergantung kepadanya. Dalam perjalanan yang penuh dengan misteri, kita perlu Tuhan untuk menolong kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar untuk mempraktikkan iman yang hidup. Iman yang membawa kita kepada kebergantungan kepada Allah. Dalam kebingungan kita, dalam kekhawatiran kita, dalam keputusasaan kita, dalam ketidaktahuan kita, kita perlu Tuhan. Mari kita semakin belajar mempercayai Tuhan, dan mari kita semakin berusaha mengalami Tuhan dan mengalami pimpinan Tuhan dalam keseharian kita. Pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua renungkan. Yang pertama adalah, adakah bidang kehidupan tertentu dalam hidup kita yang diliputi kekhawatiran atau kebimbangan? Yang kedua, keputusan apa yang perlu saya ambil untuk menunjukkan kebergantungan saya kepada Allah dan pimpinannya dalam situasi tersebut? Kiranya firman ini menolong kita sekali lagi hidup dalam kebergantungan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mempercayai-Mu dengan segenap hati. Tolong kami bersandar pada hikmat-Mu dan mengikuti jalan yang Engkau tunjukkan.
Amin.